Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat channel Peradaban Buddha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayah bunda dimanapun Anda berada, semoga Allah merahmati kita semua. Kita lanjutkan pembahasan mengenai bahaya paham moderasi beragama atau moderasi Islam yang sudah mulai menyasar kepada anak-anak kita. Pertanyaannya sekarang, bagaimana paham itu bisa menyasar kepada anak-anak kita? Minimal ada dua jalan, ada dua pintu yang menyebabkan anak kita terpapar atau terkena virus pemahaman moderasi beragama atau moderasi Islam ini. Yang pertama melalui jalur ketika di rumah. Anak disuguhi tontonan di televisi, baik itu sinetron, film anak-anak atau kartun, program pembelajaran, atau dengan membaca buku, novel, komik, bahkan melalui gadget yang selama ini senantiasa setia menemani anak-anak kita yang belajar jarak jauh. Adapun melalui jalur sekolah, bisa melalui memang buku pelajaran yang ada di sekolah, melalui LKS atau modul yang mereka harus membacanya, atau melalui proses pembelajaran yang memang dilakukan di sekolah. Bahkan masuk melalui pintu kegiatan rohis, ekstrakurikuler seperti pramuka dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi dua pintu utama yang membuat kenapa anak-anak kita bisa terpapar pemahaman moderasi beragama atau moderasi Islam. Ayah bunda yang saya hormati, ini menjadi suatu keniscayaan. Karena apa? Ini menjadi program pemerintah. Pemerintah Indonesia sudah mencanangkan kegiatan ini menjadi rencana pembangunan jangka menengah nasional, atau yang kita singkat dengan RPJMN tahun 2020 sampai 2024. Nah, berbagai program moderasi ini dibuat sehingga masuk menjadi kurikulum yang wajib. Nah, itu baik di sekolah negeri maupun sekolah-sekolah yang berlandaskan agama, yaitu madrasah. Bahkan masuk pula kepada pondok pesantren. Kemarin kita sudah menukil salah satu ciri anak yang sudah terpapar moderasi itu seperti apa. Karakter anak yang termoderasi itu adalah dia tidak mau disebut sebagai eksklusif. Dia tidak mau dikatakan berbeda dengan teman yang lainnya. Nah, ciri yang berikutnya adalah si anak akan sangat toleran terhadap kemaksiatan yang ada di sekitarnya. Jadi bisa jadi si anak ini secara individu solih, rajin sholatnya, rajin puasanya, tapi tatkala melihat temannya tidak mau melaksanakan sholat, tidak mau berpuasa, si anak ini akan dengan mudah membiarkan hal itu terjadi. Karena apa? Toleran bahasanya gitu ya. Jadi merasa yaitu silahkan saja mereka tidak melakukan perbuatan sholat atau puasa karena mereka punya prinsip atau pendapat masing-masing. Nah, ini toleran sekali hal seperti ini. Jadi ketika ada kemaksiatan di tengah-tengah mereka, seperti misalnya kegiatan berpacaran, berdua-duaan antara siswa dan siswi yang sudah masuk usia remaja, nah mereka tidak berani mengungkapkan bahwa hal itu tidak baik, hal itu tidak benar menurut ajaran Islam.
Karena apa? Sebagai bentukan pemahaman bahwa kompromi, mengambil jalan tengah, bahwa itu boleh dilakukan berdasarkan prinsip semua agama sama. Ini akibatnya. Jadi tatkala melihat kemaksiatan, anak-anak kita akan menampakkan sikap yang toleran, dalam artian membiarkan kemaksiatan itu berjalan. Padahal secara kewajiban, siapa saja di antara kita yang melihat ada kemungkaran, kemaksiatan di sekitarnya, maka dia berkewajiban untuk mengubah, untuk menegurnya, untuk mengingatkannya sesuai dengan kapasitas yang dia miliki. Kalau dia mampu dengan tangan, ya silahkan, dengan kekuasaannya misalnya. Atau kalau dia tidak mampu, ya dengan lisannya, dengan ucapannya mencegah. Kalau dia juga tidak mampu, ya minimal dengan hatinya. Dia membenci perbuatan itu, tidak meriduinya atau tidak mensukainya, tidak menyukainya. Minimal seperti itu. Nah, ini muncul di tengah-tengah anak-anak kita tatkala sudah terpapar pemahaman moderasi beragama. Tak hanya itu, anak yang sudah terpapar paham moderat ini juga sangat toleran dan menghormati non-muslim secara kebablasan. Jika tolerannya itu membiarkan mereka beribadah sesuai dengan keyakinan dan agamanya mereka, ya itu silahkan. Tapi kalau sampai karena toleransi yang digembor-gemborkan, yang menganggap semua kita adalah sama, sehingga kebablasan, si anak akhirnya apa? Ikut-ikutan mengucapkan selamat hari raya kepada teman-temannya yang muslim, bahkan ikut juga acara keagamaan mereka, atau bahkan ikut masuk ke dalam tempat-tempat peribadatan mereka. Ini adalah salah satu dampak ketika anak terpapar paham moderasi. Ayah bunda yang saya hormati, tak kalah berbahayanya adalah anak yang sudah terpapar paham moderat ini hanya mau taat pada sebagian hukum atau syariah Islam saja. Dia hanya taat pada hal-hal yang sifatnya spiritual atau mahdoh saja. Bisa jadi si anak ini rajin sholat, baik sholat wajib, sholat fardunya maupun sholat sunnahnya. Bisa jadi si anak ini rajin puasa. Puasa wajib sudah tentu, bahkan puasa sunnah. Apakah itu dengan puasa Senin Kemis, puasa Daud, puasa 3 hari berturut-turut di pertengahan bulan, itu dia lakukan. Bahkan mungkin dia rajin ketika membaca Al-Quran. Setiap hari, mungkin dia ikut acara One Day One Juice. Setiap hari diluangkan waktunya untuk membaca Quran misalnya. Nah, itu di satu sisi. Tapi di sisi yang lain, si anak ini enggan, karena ada paham moderat tadi, enggan untuk mematuhi hukum syariat Allah yang lainnya. Dia rajin sholat, tetapi dia juga misalnya mengabaikan aturan pergaulan. Ketika bagaimana Islam mengatur tata pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Bisa jadi dia anaknya rajin sholat, rajin puasa, rajin ngaji, tapi anaknya pacaran, berboncengan dengan lawan jenis, berkholwat, berdua-duaan. Nah, bisa jadi seperti itu. Bisa jadi si anak tidak suka dengan ajaran Islam yang berbau politik. Bisa jadi si anak tidak suka dengan ajaran Islam yang berbau ekonominya. Ekonomi Islam tidak suka, politik Islam tidak suka, sistem pergaulan Islam tidak suka. Nah, ini yang berbahaya. Jadi dengan adanya paham moderat ini, moderasi agama ini, si anak akan dipisahkan dari ajaran Islam yang sesungguhnya. Jadi akan dibonsai atau dipangkas kepada hal-hal yang sifatnya spiritual saja. Nah, untuk hal-hal yang sifatnya muamalah, si anak ditanamkan untuk tidak suka. Karena apa? Yang lain tidak melaksanakan itu, gitu ya. Jadi dia ngikut kepada pemahaman yang lain, bahwa Islam belum tentu
bisa bagus atau bisa benar, sebagaimana dikatakan bahwa agama itu semua adalah sama. Ini ya yang seharusnya kita waspadai. Karena apa? Kalau sudah seperti itu, anak-anak bisa menjadi agen moderasi beragama. Anak-anak yang seharusnya menjadi pejuang-pejuang Islam, yang mengemban dakwah Islam, Islam yang sempurna, Islam yang paripurna, Islam yang utuh, menjadi agen pejuang moderasi agama yang memisahkan kehidupan agama dengan kehidupan bermasyarakat atau bernegara. Jadi mereka lebih memperjuangkan Islam hanya masuk dalam lorong-lorong ibadah ritual, di masjid, di musola, di rumah-rumah, di surau-surau, atau mungkin di sekolah. Tapi Islam tidak boleh dibawa-bawa, tidak boleh masuk ke ranah-ranah publik dalam perpolitikan, pemerintahan, ekonomi, pergaulan, budaya, dan lain sebagainya. Ayah bunda yang saya hormati, demikian pembahasan yang kedua. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada bagaimana caranya kita agar bisa membentengi anak kita dari bahaya moderasi beragama ini. Demikian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.